Di antara rindangnya pohon cemara dan hembusan angin dari Selat Lombok, tersembunyi sebuah tempat yang dipercayai suci oleh masyarakat. Makam Keramat Lembar yang terletak di Desa Cemara, Lombok Barat bukan sekedar tempat peristirahatan terakhir. Ia adalah jejak sejarah, warisan spiritual, dan simbol kepercayaan yang hidup hingga kini. Setiap hari, terutama di hari-hari tertentu, para peziarah berdatangan. Mereka datang dengan membawa harapan, doa, dan sesajen berupa bunga, makanan, bahkan air untuk disiramkan ke wajah sebagai simbol penyucian diri. Di makam ini, masyarakat mempercayai bahwa tokoh yang dimakamkan adalah sosok yang memiliki kedekatan spiritual tinggi. Ada yang menyebutnya wali, ada yang menyebutnya guru, yang jasanya masih dikenang hingga hari ini. Sebelum ke makam, biasanya warga sekitar sini membawa makanan untuk dibawa ke makam untuk berziarah. Tradisi ziarah di sini bukan hanya soal mengenang, tetapi juga soal menyambung tali spiritual dan juga budaya. Tak jarang makanan seperti ketupat, ayam kampung, atau kue tradisional dibagikan sebagai gotong royong, menandai rasa syukur dan juga kebersamaan antara warga. Makam Syekh Ali Al-Badani. Jadi yang pertama kali datang masyarakat agama Islam di Lombok, menjadi salah satu syiar agama Syekh Ali Al-Badani. Di tengah dunia yang terus berubah, makam Keramat Lembar menjadi ruang teduh bagi hati yang mencari. Disinilah generasi demi generasi diajak mengenal akarnya, menghargai leluhur, merawat tradisi, dan menjadikan spiritualitas sebagai nafas kehidupan. Jadi bisa sunya mukanya di sini, sambil kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Karena konsep kita ini memiliki cita-cita masing-masing. Dan mungkin dalam hidup kita memiliki cita-cita yang sama. Ada yang sama, tapi tidak mungkin sesama semuanya. Ya, jadi ini salah satu makam dimiliki oleh sangat masyarakat, satu semuanya. Ini adalah salah satu destinasi wisata religi yang juga ke daerah-daerah lain di Sumatera, Banten. Banyak yang berjalan ke sini. Dan saya pun sekaligus kemarin menjadi pemandu dari ziarah dari dua daerah. Nah, jadi kenapa saya bilang begitu? Jadi untuk memandu seseorang itu datang ke makam ini perlu juga memiliki pengkajian. Peziarah duduk bersila, membaca tahlil dan juga doa, kemudian mencuci muka dengan air dari tempayan yang sudah tersedia. Di tengah dunia yang terus berubah, makam Keramat Lembar menjadi ruang teduh bagi hati yang mencari. Disinilah generasi demi generasi diajak mengenal akarnya, menghargai leluhur, merawat tradisi, dan menjadikan spiritualitas sebagai nafas kehidupan. Sebelum menuju makam keramat, warga Desa Cemara biasanya berkumpul di sebuah musola. Disinilah mereka berdoa bersama, mengambil air wudhu, dan memantapkan niat. Tempat ini bukan hanya untuk ibadah, tapi juga jadi ruang persiapan batin. Dari musola inilah perjalanan spiritual menuju makom dimulai dengan hati yang bersih. Makom ini bukan sekedar batu nisan, ia adalah penjaga ingatan, sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini berjumpa dalam hening yang sakral. Dari Lembar Cemara, kami belajar bahwa yang keramat tak selalu jauh. Ia bisa hadir sederhana dalam kesetiaan masyarakat menjaga warisan yang penuh makna.